Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, seperti biasa kita memperbaiki unit televisi LED, LCD dan plasma. Nah, di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi merek SAP ukuran 32 inch. Televisi SAP ini termasuk televisi yang sering protek. Tetapi sebenarnya untuk proteknya hanya di bagian lampu saja paling utama. Terkadang protek kedip-kedip karena softwarenya korup. Tetapi pada kasus kali ini televisi SAP-nya tidak protek, melainkan mati total. Nah, di sini saya hidupkan. Ini untuk indikatornya tidak ada lampu sama sekali. Saya coba tekan tombol power. Jong, tidak ada. Nah, dalam kasus seperti ini bisa kita bilang prediksi 75% power supply rusak. Tetapi tidak bisa kita bilang 100% bahwa itu power supply. Karena kerusakan motherboard pun bisa menyebabkan televisi SAP ini mati total. Dan serinya LC32LE180i. Kalau saya lihat dari serinya, televisi ini menggunakan satu board PCB atau satu modul yang power supply dan motherboardnya digabung jadi satu. Oke, untuk lebih pastinya kita bongkar dulu untuk unit televisinya. Nah, ini dia untuk penampakan jeroannya guys. Memang betul menggunakan satu blok PCB, yang dimana power supply ini digabung dengan motherboardnya. Nah, dari secara visual terlihat di sini resistor sudah pecah. Nah, itu dia pecah. Sudah pasti power supply-nya ini bermasalah. Kita tidak perlu menghidupkan kembali karena secara visual resistor ini pecah. Karena untuk power supply SAP ini paling sering kena sambar petir atau bisa juga kena tegangan tinggi. Yaitu pun power supply-nya sekali rusak biasanya banyak part atau komponennya yang rusak. Jadi langsung saja saya akan buka untuk modul PCB-nya ini. Saya pisahkan dari bodi televisinya, biar kita gampang melakukan pengecekan komponen di blok power supply-nya. Nah, di sini modulnya sudah saya bongkar dan di bawah ini part komponen pendukung drivernya sudah gosong sampai jalur-jalurnya putus. Ini memang penyakit televisi SAP. Tidak gosong pun kalau IC driver ini memang sering rusak. Jalurnya putus dan drivernya ini sudah pasti rusak dan wajib akan kita ganti. Nah, di sini tadi resistornya bukan 2,20 ohm tapi 0,22 ohm. Salah baca tadi. Merah-merah perak emas. Oke, sekarang kita coba akan ukur atau tes short pada komponennya ini, terutama pada MOSFET, ini ya. Pada MOSFET atau juga dioda-dioda penyiarannya ini. Ini pengganti dioda kiprot ya. Di sini saya menggunakan multimeter analog untuk melakukan tes short pada komponen power supply ini. Nah, untuk MOSFET-nya di sini dia gate, drain, source. Gate-nya dari dari IC driver-nya ini. Dan ini drain. Ini untuk ground, source. Ini perhatikan multimeter saya. Nah, mentok di situ kalibrasinya. Ini sudah short untuk MOSFET-nya. Untuk pengukuran MOSFET ini antara dalam posisi terpasang seperti ini di PCB, drain dan gate itu tidak boleh berjalan bolak-balik jika kita menggunakan multimeter analog posisi kali 1. Ini posisi terpasang, sama dengan source juga. Antara source dan gate juga short, dan source dengan drain short juga. Jadi yang pertama kita akan buka dulu untuk komponen short ini, MOSFET-nya ini.
Nah, oke, sudah terbuka untuk MOSFET-nya. Kita ukur kembali gate drain source antara gate sama drain. Nah, ini sudah terbuka, memang short. Drain sama source udah short juga. Untuk nomor MOSFET-nya ini KF10N68 10 ampere 680 volt. Oke, ini sudah pasti rusak. Dengan pengukuran kita cek lagi pada board power supply-nya ini apakah masih ada yang short, dioda penyiara ini. Dan untuk fuse-nya kita ukur dulu. Fuse-nya putus, dan ini ada beberapa dioda ini. Dioda penyiara merubah arus AC jadi DC. Untuk pengukuran dioda ini tidak boleh multimeter kita bergerak bolak-balik. Nah, sepertinya di sini ada satu dioda yang short. Nah, ini dia. Kalau posisi probe kita di min dioda itu tidak boleh bergerak atau jalan. Nah, di sini. Nah, jadi kita buka lagi untuk dioda yang satu ini. Kita pastikan lagi bahwa dia memang rusak atau short. Memang sudah short, kita singkirkan. Kita cari lagi, mana tahu masih ada. Di sini masih ada lagi yang short. Kita buka lagi dia. Oke, sudah terbuka. Kita ukur kembali. Nah, diodanya memang short, rusak banyak sepertinya ini. Kita cari lagi. Coba kali 10. Sepertinya tidak ada lagi yang short. Ini ukur di kaki elko nya, tidak ada lagi. Berarti untuk komponen short sudah kita buka semua. Dan drivernya ini kita perlu melakukan pergantian karena ini sudah pasti rusak dan menyambung jalur yang putus ini. Kita bisa contoh dari part lain atau ada skematik untuk melihat
nilai resistor yang gosong ini. Karena ada di sini satu biji resistor gosong dan ini kapasitor. Ini kapasitor gosong. Dan ini untuk nilainya bisa kita lihat nanti, saya kasih tahu setelah saya cari dulu untuk part yang sama. Saya buka lagi untuk komponennya, seperti fuse ini sudah putus dan saya akan langsung jambung jalurnya yang sudah gosong ini. Nah, oke guys, di sini untuk part-part rusaknya tadi sudah siap saya pasang semua. Dan di sini komponen-komponennya yang rusak itu saya ganti. Ini drivernya, fuse, MOSFET, dioda penyiara, dan resistor yang putus tadi. Nah, dan beberapa resistor yang di sini tadi, di sini ada resistor 1 kilo ohm ini. Biar bisa sekalian, misalnya kita dapat pasien yang sudah kosong-kosong resistor, ini bisa jadi petunjuk. Di sini 1 kilo ohm, ini 1 kilo, dan di sini 39 kilo, dan di sini 300 kilo ohm resistornya. 300 kilo ohm, ini 390 kilo, dan ini 1 kilo. Ini saya ganti tadi yang 1 kilo ini 1 kilo, dan drivernya saya ganti juga karena sudah rusak. Dan di sini resistornya juga putus tadi, semua gosong. Di sini 10 ohm dan ini 180 ohm, dan diodanya pun saya ganti juga, kebetulan dapat blok yang sama. Jadi saya ganti semua. Dan MOSFET-nya pun saya ganti menjadi 13N 60, 13 ampere 600 volt. Dan ini resistornya sudah saya ganti 0,22 ohm dan dioda-diodanya. Nah, sekarang kita melakukan pengetesan pada unit ini. Tapi untuk melakukan pengetesan sebaiknya saya menggunakan bohlam 100 watt sebagai fuse-nya dulu, karena fuse-nya ini belum saya pasang. Ini saya gunakan bohlam supaya kalau misalnya ada yang short, kita kelewatan short halus, MCB kita tidak jeglek saat melakukan pengetesan. Nah, ini kita gunakan sebagai fuse. Jika lampunya menyala berarti masih ada yang konslet dioda ataupun MOSFET-nya atau ada jalur jika lampunya menyala. Tetapi jika lampunya tidak menyala berarti tidak ada yang short lagi atau sudah clear. Jadi kita bisa memasang fuse dan melakukan pengetesan dengan aman. Nah, seperti ini saya colok dulu untuk arus listrik AC-nya. Oke, untuk outputnya di sini untuk 12 volt dan di sini 25 volt. Ini untuk inverter yang 25 volt. Saya hidupkan. Lampunya tidak menyala, kita ukur tegangannya. Di sini untuk 12 voltnya dioda ini. 12 voltnya sudah keluar normal dan 25 volt di sini. Langsung normal, berarti sudah seperti ini, tidak ada lagi yang konslet. Kita bisa memasang fuse dan melakukan pengetesan pada unit televisinya. Setelah melakukan pengetesan seperti ini, ada baiknya kita buang arus listrik yang tersimpan di elko 450 volt demi keamanan dan tidak merusak drivernya saat kita melakukan pemasangan fuse. Mana tahu terjadi konslet. Oke, kita pasang untuk fuse-nya.
Oke, sudah terpasang, kita tes langsung ke unit televisinya. Sige lah ya. Ano mata pere? Kami sorok ko sa tanong mo sa. Nah, oke guys, sekarang kita tes hidupkan dari AC-nya dengan indikator di sini. Ini sudah tercolok LPDS ke panel. Saya hidupkan untuk unitnya. Sudah hidup, posisi standby ini. Ini nampak jelas standby-nya ya. Kita power on. Sudah hijau. Backlight-nya sudah menyala guys. Berarti televisinya normal. Normal. Kita pasang lagi untuk sensornya ini. Coba kita balikkan televisinya. Hijau. Ups, ternyata sudah hidup normal guys. Dengan pergantian banyak komponen atau part rusak, TV-nya kembali normal. Sebanyak ini yang rusaknya. Jangan menyerah sebelum mencoba. Jadi kita tidak perlu melakukan pergantian modul PCB. Dengan kayak gini berarti kita bisa mengirit biaya modal servis. Oke guys, untuk kali ini itu saja video perbaikan dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Salam, sampai berjumpa kembali di next video.